Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan pernah menyesal dan merasa telah melakukan kebaikan kepada orang yang salah. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, yang dinilai adalah keikhlasannya. Cerita ini karya Teh Vika. Sejak tadi ia hanya bisa mendengus kesal. Ada apa dengan dirinya hingga dengan lantang menerima semua persyaratan gila yang diajukan oleh gadis barbar tak tahu malu bernama Reni. Lo kenapa sih? Tanya sang sahabat. Salah kan? Dirinya yang masih ada proses syuting di kota ini, jadi hanya dirinya yang bisa melihat bagaimana sahabatnya dengan emosi tak jelas. Tadi gue kerasukan apa sampai setuju? Niko menatap Raihan nyalang. Ingin sekali rasanya ia mencekik seseorang hingga mati. Manaku tempe, aku kan Raihan. Raihan menjawab dengan santai, tak ada beban sama sekali. Tak menghiraukan Niko yang siap manajernya. Loh, dasar ya. Baru nyadar. Entahlah, mereka sedang mendebatkan apa yang jelas di antara keduanya. Tak ada yang memiliki otak beres. Udah deh jauh-jauh sama gue. Niko yang tengah duduk di kursi dekat minimarket hanya bisa menundukkan kepalanya. Kemana tadi pikirannya? Kenapa dengan mudahnya ia menyetujui segala persyaratan gila itu? Just information, Niko bukan orang yang lancar membaca ayat suci. Bisa dikatakan terakhir membaca kitab itu hanya pas SMP. Setelah khatam ia meninggalkannya. Kedua, membaca ayat suci saja ia tak mampu. Bagaimana caranya ia bisa menjadi imam? Bukankah syarat utama menjadi imam adalah yang fasih? Ini takkan bisa mundur. Ia takkan bisa mundur. Bundanya pasti akan merongrongnya jika tak melaksanakan janji. Tadi ia ingat betul ucapan Yani. Ingat ya bang, janji itu adalah hutang. Sekali kamu berjanji maka kamu harus tepati. Bunda gak mau tahu bagaimanapun caranya, kamu harus bisa melaksanakan syarat itu dalam waktu 40 hari. Kalau kamu sampai malu-maluin bunda dan pernikahan ini gagal, siap-siap kamu bunda coret dari kartu keluarga. Dan pastinya semua fasilitas kamu bunda cabut biar jadi gelandangan. Kasihan ya pak boy kita, sedang gegana memikirkan nasib masa depannya. Raihan menatap Niko dramatis. Gak usah sok prihatin. Gue tahu lo lagi bahagia lihat gue menderita. Dengusnya lagi. Salah lo sendiri. Dari tadi gue udah berusaha buat lo sadar. Tapi apa kata lo tadi? Gue sehat walafiat. Baru sekarang nyadar makan tuh sadar. Makinya, bukankah benar sejak tadi Raihan sudah berusaha menyadarkan agar sahabatnya itu sadar atas apa yang dia ucapkan. Tapi Niko menolak. Apa gue dipelet ya? Wajah Niko berubah. Ia melihat Raihan menuntut. Zaman sekarang masih percaya gitu kan? Lo kolot banget. Terus kalau gue gak dipelet gue diapain? Kenapa gue gak bisa nolak? Takdir. Raihan hendak meninggalkan Niko seorang diri sebelum segerombolan anak ABG datang menghampiri. Om Raihan kan? Raihan tersenyum maklum, tetap menampilkan senyum penuh kebahagiaan. Padahal dalam hati sudah misu-misu ingin menawak mulut bocah ini. Iya, jawabnya. Astaga Dragon, ternyata benar. Om yang lagi trending itu kan karena tok-toknya dinonton 10 juta kali. Ya Allah, akhirnya ketemu seleb. Salah satu anak yang memakai jeans hitam dipadukan dengan kaos putih dengan rambut kunciran kuda mendadak heboh. Gak usah heboh bisa kan, malu diliatin orang. Raihan berbisik, bukannya menuruti gadis-gadis yang berdiri dari 5 orang itu malah berteriak. Enggak, astagfirullah, pengen ngumpet tapi mulut gue terlalu subhanallah untuk mengucapkan kata-kata kasar yang bisa mendorongku masuk neraka. Astagfirullah banget. Anak-anak itu bukannya tersindir malah tersenyum malu-malu. Tangan Raihan sudah gatal ingin mencakar rasanya. Kita main tok-tok yuk om.
Siapa tahu bisa ikutan viral. Raihan mengangguk semangat. Nah, kalau yang ini dia suka. Semakin dia banyak memiliki konten, maka akan semakin tinggi popularitasnya. Yuk, mau pakai musik yang gimana? Mendengar ucapan Raihan itu, Niko semakin mendengus kasar. Dasar pansos. Woi, jangan berisik. Tapi bukannya takut, mereka asyik berjoget ria. Iri bilang bos. Entahlah sekarang mereka sedang melakukan apa, tapi melihatnya saja Niko sudah panas. Bubar kalian, gak guna banget hidup. Reni melangkah dengan riang, bahkan senyumnya tak bisa luntur. Bahagia sekali dirinya bisa membalas perbuatan lelaki itu. Ingin sekali ia merayakan malam ini. Ini namanya kemenangan. Ia sudah yakin pasti Niko akan gagal melaksanakan persyaratannya. Bukan main, abangnya saja yang memang pandai dan fasih masih belum yakin bisa jadi imam sholat di masjid. Apalagi ini Niko. Bismillahirrohmanirrohim, sadar. Reni tersentak saat sebuah tangan menutupi wajahnya dan mengusapnya kasar. Woi, ini muka. Reni berseru tak suka. Alhamdulillah sadar juga, kirain udah kesambat. Melihat tingkah abangnya ingin sekali radanya Reni menendang abangnya hingga jatuh dari tangga yang sedang dipijakinya. Sarap Lono. Masih dengan tatapan tak sukanya. Gue masih sadar Reren. Yang miring itu lo, ngapain senyum-senyum gak jelas? Katanya yang gak mau nikah sama om-om sekarang malah bahagia habis dilamar. Di sok jaim emang, sarkas Reno dengan tatapan risih pada Reni. Siapa yang senang habis dilamar? Gue senang, bukan masalah itu. Terus nabrak tembok. Reni berlalu meninggalkan Reno yang menatapnya tak percaya. Saudara gue masih sehat kan? Kok gue gak yakin? Gumamnya dan memilih berlalu turun ke lantai bawah. Tak usah memusingkan perihal Reni. Toh bukan dia yang mau nikah. Baru saja menapakkan kaki di anak tangga terakhir, ia mendengar suara-suara aneh dari ruang keluarga. Ketika kupandang kerlap-kerlip bintang nan jauh di sana. Prabu gerakannya gak gitu. Ya terus gimana ratuku? Kok bisa tadi si Raihan gampang banget? Gerutu Fadli karena sejak tadi ia belum juga mendapatkan hasil yang bagus. Caranya itu gini loh Prabu. Anggi terus mencontohkan bagaimana gerakan tok-tok ala kopi dangdut. Bukannya paham, Fadli malah sibuk memperhatikan istrinya yang begitu semangat. Udah paham? Tanya Anggi. Tapi bukannya mengangguk paham, Fadli malah menggeleng lalu mengangguk. Yang benar yang mana? Kamu cantik ratuku. Pipi Anggi langsung bersemu. Jika ini komik maka akan terlihat ping-ping di area wajahnya dan banyak emoticon love di sekitarnya. Tak usah dijelaskan lebih jauh. Jomblo mana paham merasakan cinta saja tak pernah. Kasihan. Anggi langsung menghambur ke pelukan Fadli. Hai Prabu, Fad bisa aja membuat aku falling in love. Sarangnya opa. Aku masih muda, bukan opa-opa. Ralat Fadli tak suka. Masa wajah yang paling muda bin kinclong tak ada keriput sedikit pun? Karena Anggi sering memakaikan skincare saat tertidur jadi awet muda. Emang kalian masih belasan udah kayak kakek-kakek. Ups, sorry. Yang bilang kamu opa-opa siapa sih? Opa itu kakak dalam bahasa Korea, Prabu Fad. Walah, kirain wajahku udah opa-opa. Ternyata kakak. Iya sih, aku memang lebih pantas dipanggil kakak daripada ayah. Fadli berujar pede. Baginya memuji diri sendiri itu mensyukuri nikmat Allah. Ya, nikmat Allah memberinya wajah tampan, tak usah protes. Tak usah protes dulu saat pembagian wajah makanya tampan. Prabu apalagi kamu yang tiap hari makin cantik. Jadi pengen bulan madu ke 5 kalinya. Pipi Anggi semakin merona saja.
Jarang sekali mereka bisa berdua begini. Jadi terasa seperti pengantin baru lagi. Wajah Fadli semakin mendekat membuat Anggi yang tadinya senyum malu-malu meong mendongak dan refleks menutup matanya, bersiap mendapatkan sesuatu yang begitu manis. Fadli pun begitu, menutup matanya dan semakin mendekat. Sekitar 1 senti lagi akan sampai di bibir Anggi sebuah suara menghentikan aktivitas mereka. Mereka tersentak. Reno berdiri di belakang mereka dengan tangan dilipat di dada. Astagfirullah, anak siapa sih itu? Ganggu aktivitas orang aja. Fadli menggerutu, kan sebentar lagi akan mendapatkan gula-gula. Hei putra mahkota, tak bisa datang lebih lambat lagi. Setidaknya saat ayahanda sudah merasakan nikmatnya gula-gula milik ibunda ratu. Hele, gula-gula gak usah diperhalus. Bilang aja bibir mama, aku bukan anak kecil lagi, Pak, dengus Reno. Oh ya, bukan anak kecil lagi. Ayo Ratu, kita lanjutkan lagi. Biarkan dia menjadi penonton gratisan. Fadli semangat, namun akhirnya harus mendapatkan cubitan maut. Ngomong sama anak kok gak ada filternya. Menatap Fadli tajam. Ada apa no? Bukannya menjawab, Reno hanya melengos. Tadi adiknya, sekarang orang tuanya ikutan tak beres. Astagfirullah, salah apa aku ada di keluarga ini? Hei, kurang akhlak kamu ya. Ini ditanyain orang tua kok malah main nyelonong aja, datang tak diantar, pulang tak dijemput. Kayak bapaknya. Anggi mendengus. Suaminya ini memang perlu ke RSJ. Kalau ke psikiater rasanya tak cukup. Tak sadar bahwa tadi juga seperti itu. Anggi ikut berdiri. Mau kemana? Dapur. Yang tadi nggak dilanjut. Enggak, lanjut sama bantal sofa sono. Fadli merenggut. Apa salah dan dosaku sayang? Cinta suciku kau buang-buang. Berbeda halnya dengan Reni yang bahagia. Niko sedang mengumpati dirinya sendiri. Siapa lagi yang akan menerima lampiasan amarahnya? Rayhan sedang asyik main tok-tok. Reza katanya baru saja landing. Dan Rohaya, jangan tanyakan si mata 4 itu. Dia sedang berusaha menggait adik Reza. Satu lagi sahabat laknatnya, Adit. Tapi Niko berpikir 2 kali jika akan menghubungi Adit. Pasalnya, Adit sekarang juga memiliki banyak masalah dalam rumah tangganya. Ting. Sedang sibuk dengan pikirannya, Niko melihat ada notif pesan dari Rayhan. Niko merasa jomblo sekali jika yang mengirimnya pesan Rayhan terus. Tapi rasa penasarannya menariknya. Ia mengabaikan ratusan chat dan DM dari berbagai ciwi-ciwi Nusantara dan meladeni ke bobrokan Rayhan. Barusan gue chat sama malaikat mungkar. Oh, Niko membalasnya dengan sangat singkat. Malas meladeni Rayhan yang tingkat kegabutannya sudah berada di atas rata-rata. Kayak cewek PMS loh. Balasan singkat katanya minta dipekain, tapi gengsinya tinggi buat ngomong. Batu decot bacot. Astagfirullah. Kamu jangan solihin aja. Apaan elah, ganggu banget loh. Mau lihat chat gue sama malaikat mungkar gak? Kagak, gak penting banget. Tapi gue mau kirim, gimana dong? Gimana? Ingin sekali rasanya Niko melempar sahabatnya itu ke rawa-rawa. Gak ada gunanya hidup, emang menyusahkan orang aja biasanya. Bersambung. Thank you for watching.